Dalam kitab Kejadian 49 ayat 18 dituliskan demikian firman Tuhan. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Ayat ini singkat, jelas, dan to the point. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Setiap kita yang berdosa dan menyadari bahwa kita ini berada dalam penghukuman Tuhan Allah, punya keinginan, punya harapan untuk beroleh keselamatan. Keselamatan biasanya berkaitan dengan perjalanan di mana kita mau bisa sampai ke tujuan dengan baik, aman, dan nyaman. Keselamatan berkaitan dengan adanya ancaman, tantangan, kemungkinan mengalami celaka, mengalami kesusahan, kesulitan, lalu berharap ada keselamatan. Di dalam konteks Alkitab, keselamatan selalu berkaitan dengan keberadaan manusia yang sudah berdosa. Saya, saudara sekalian, adalah orang-orang berdosa. Suka atau tidak, senang atau tidak, menyetujui atau tidak, keadaan kita memang orang berdosa. Dan memang fakta ini tidak bisa dipungkiri. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, kita pernah berbuat dosa dan bahkan masih tetap berdosa. Kenyataan ini memberikan kepada kita suatu pengharapan supaya kita bisa diampuni dan bisa mengalami keselamatan. Mengapa? Karena memang ada suatu sikap hati atau satu kegelisahan di dalam hati. Nantinya saya itu setelah meninggal bagaimana? Memang ada orang juga yang tidak peduli, tidak mau tahu, dan tidak memikirkannya. Ada yang mengatakan setelah meninggal habis, lenyap, tak ada lagi bekasnya, tak ada lagi ingatan. Dan ada juga yang menakut-nakuti setelah meninggal itu nanti ada kengerian-kengerian. Dan ada juga yang memiliki sebuah penghayatan bahwa setelah meninggal akan ada hidup yang baru, ada hal yang baru yang bisa dikerjakan, yang dapat dilakukan. Apapun yang bisa manusia pikirkan, yang bisa manusia sampaikan, tetap kenyataannya adalah saya orang berdosa yang sedang berada di bumi dan menuju kepada kematian. Cepat atau lambat, saya akan menghadapi kematian. Entah dengan cara yang alami, atau dengan kondisi situasi alam yang dapat menyebabkan kematian, seperti gempa bumi, bencana alam yang lain, atau karena perang, atau karena kekejaman-kekejian sesama manusia. Yang pasti, kita akan menuju kepada kematian. Di antara kita dilahirkan dan hidup sampai kematian, ada keraguan-raguan muncul dalam setiap hati manusia. Pertama, keinginan untuk melanjutkan hidup setelah kematian. Yang kedua, ada suatu dorongan dalam batin untuk mendapatkan hidup yang lebih baik nantinya. Tetapi kenyataannya, kita masih terus berada di dalam keberdosaan. Orang jahat bertambah jahat, dan orang baik mengalami kesulitan berbuat baik. Tidak ada tempat yang netral di bumi ini, kalau tidak berpihak kepada yang jahat dan menjadi pelaku kejahatan, atau berada di pihak yang berupaya berbuat baik, walaupun sulit, walaupun sukar. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-18, dari kitab Kejadian 49 yang menyatakan aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan, merupakan suatu pengharapan, suatu dorongan dalam hati. Aku menanti-nantikan. Ini adalah hal yang wajar, yang normal, yang biasa dimiliki oleh setiap orang yang punya kepekaan akan hari yang akan datang. Tetapi menanti-nantikan datangnya dari Tuhan, bukan dari diri manusia, bukan dari upaya manusia. Karena keselamatan bukan berasal dan bukan bersumber atau bermodalkan dari diri manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia sekalipun bisa berbuat baik, berbuat amal, menolong orang, mengerjakan hal-hal yang baik, tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa? Karena manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah kematian. Dan tidak ada jalan lain. Menanti-nantikan Tuhan. Nah ini yang menjadi tema penting dalam kehidupan manusia, tetapi sekaligus yang dikaruniakan Tuhan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Keselamatan itu anugerah, bukan hasil usaha sendiri, bukan suatu kinerja dari keagamaan kita, atau ritual-ritual kepercayaan kita. Jadi kalau saya dan saudara beroleh keselamatan, itu karena datangnya dari Tuhan. Memang kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita taati. Tetapi ketaatan kita melakukan perintah Tuhan itu tidak menjadikan alasan atau dasar membuat kita diperkenan menerima keselamatan. Di dalam seluruh ajaran Alkitab, jelas bahwa
setiap orang yang berdosa dihukum, mengalami murka Allah, dan mendapatkan suatu upah kematian. Tapi dari pihak Tuhan, ada anugerah yang menyelamatkan. Dan anugerah itu hanya dikhususkan bagi orang pilihan, bukan semua orang. Nampaknya ini membuat kita rasa tidak adil. Tetapi kenyataannya memang, kalau kita membaca dan mempelajari dan menelusuri Alkitab, memang tidak semua orang diselamatkan. Tidak semua orang juga mempercayai keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Itu sebuah kenyataan yang tidak mungkin kita bantah. Ada Kain yang membunuh Habel. Ada Esau yang menjual hak kesulungannya. Ada nabi-nabi palsu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada orang-orang kafir yang menyembah berhala, dan ada orang-orang yang menyembah manusia. Dan mereka sampai kematiannya tiba, tidak pernah bertobat dan tidak pernah kembali kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa memang ada sekelompok orang atau ada sebagian orang yang memang dari mulai dilahirkan sampai kematiannya tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mampu percaya kepada Tuhan, dan tidak diperkenan Tuhan untuk percaya. Mengapa demikian? Ya, karena sebagian orang tersebut, entah dari suku mana, bangsa mana, di negara mana, di dalam zaman apa, masih terlihat dan terbukti memang ada orang-orang yang tidak diselamatkan. Namun, orang-orang yang diselamatkan, entah dari suku mana, bangsa mana, dari kota apa, dari negara manapun, itu adalah orang-orang yang selalu punya kerinduan untuk menantikan Tuhan menyelamatkan dirinya. Karena Tuhanlah yang mengaruniakan keselamatan. Dan kalau Tuhan yang mengaruniakan keselamatan, maka keselamatan itu benar-benar dijamin. Yang menjamin tentu bukan manusia yang berdosa, yang menjamin bukan ritual keagamaan yang diikuti, yang menjamin bukan amal baik dan jasa baik yang dilakukan, tapi yang menjamin adalah Tuhan sendiri. Lalu bagaimana keselamatan itu ada pada diri saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan? Tentunya ini adalah sebuah ketetapan dari Allah. Allah menetapkan sebagian yang diciptanya beroleh keselamatan. Dan dalam perjalanan sejarah manusia, tiap-tiap orang dipanggil secara khusus dan dipanggil dengan cara dan waktu tertentu untuk bisa dan mau dan dimampukan percaya. Dan itulah diperlukan kelahiran baru. Bagaimana seseorang setelah dipanggil mengalami kelahiran baru? Di dalam ajaran Alkitab, ini yang disebut dengan karya kelahiran baru oleh Roh Kudus. Dan mempercayai apa yang dikerjakan Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi, menebus umat manusia, menebus orang-orang pilihannya, menebus umatnya. Jadi dalam hal ini, keselamatan yang dianugerahkan Allah diterapkan oleh Roh Kudus melalui jalan bagaimana seseorang yang berdosa dipanggil mengalami kelahiran baru, dan setelah mengalami kelahiran baru kemudian dikaruniakan iman untuk percaya. Iman adalah sarana untuk mempercayai seluruh anugerah Tuhan, mempercayai seluruh kebenaran firman, mempercayai seluruh pribadi dan karya dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Terlebih khusus mempercayai karya penebusan yang Yesus Kristus lakukan di atas bumi yang mewakili orang berdosa dan yang mewakili Allah yang kudus. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat sentral, di mana setiap orang yang dikaruniakan iman yang menyelamatkan akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dan menyesali segala dosanya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kejahatan yang di masa lalu. Jadi di dalam urutannya jelas ada penetapan Tuhan, ada panggilan Tuhan, ada kelahiran baru, ada iman dan pertobatan, dan pada waktunya dan pada momennya diberikan satu status dibenarkan oleh Allah. Sehingga setiap orang berdosa, saya dan saudara yang mengalami hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus untuk percaya atas semua anugerah Bapa dan di dalam Kristus akan menerima kehidupan yang kekal, dibenarkan oleh Allah. Bukan karena kita benar, tapi karena Allah membenarkan kita di dalam Kristus, melalui Kristus yang telah mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Dalam Kristus itulah kita dibenarkan. Jadi seluruh kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita, dan seluruh keberdosaan kita diimputasikan kepada Kristus. Melalui kematiannya, kita juga turut mengalami kematian karena dosa, dan melalui kebangkitannya, kita juga turut mengalami kehidupan yang baru yang kekal. Jadi saudara, apa yang dinanti-nantikan orang-orang di zaman lalu dan sampai nanti akhir zaman dari Tuhan ialah keselamatan. Sekali lagi, ada beberapa tahapan pemikiran secara urutan, walaupun dikerjakan dalam satu momen, yaitu pertama, penetapan Tuhan, panggilan Tuhan. Yang kedua, kelahiran baru oleh Roh Kudus, beriman, bertobat, dan pembenaran. Dan ini adalah satu momen, bukan 5 momen, tapi satu momen dengan rangkaian yang logis, dari mulai penetapan sampai dengan pembenaran. Kelima bagian ini menjadi satu momen yang disebut dalam teologi adalah monergisme. Jadi ini pihaknya datang dari Tuhan saja.
bukan dari manusia. Manusia tidak punya kemampuan, kemauan, keinginan untuk datang kepada Tuhan. Manusia tidak punya keinginan, kemauan untuk beroleh keselamatan. Tetapi paradoksnya, manusia punya pengharapan untuk beroleh keselamatan. Keinginan tidak punya karena sudah berdosa. Tapi dalam hati ada pengharapan kalau boleh, kalau bisa diberikan hidup dan kehidupan setelah kematian. Dan ini menyampur dalam hati dan pikiran, membuat manusia mendapatkan suatu tradisi keagamaan, diupayakan kalau saya nanti berbuat baik, saya menolong orang, saya beragama, saya mendapatkan segala hal-hal baik, saya bisa menjadi orang yang menolong orang lain, maka semua jasa-jasa itu saya kumpulkan dan itu menjadi dasar Tuhan menolong saya. Tentu tidak demikian. Semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Sehingga satu momen yang disebut momen monergisme, di mana keselamatan datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah dengan sungguh-sungguh punya satu kesadaran hal itu, kita meyakini bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan sudah memanggil kita secara khusus, bahkan kita bisa mengingat bagaimana Tuhan melahirbarukan kita, sehingga kita dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, dan bertobat, meninggalkan dosa, mematikan dosa, dan meyakini bahwa Kristus mati bagi saya, meyakini bahwa Kristus hidup bagi saya, dan saya ada di dalam Kristus. Ini yang membuat keadaan kita mengalami perubahan. Status kita yang percaya kepada Tuhan dibenarkan. Nah, di dalam pembenaran ada dua aspek penting yang perlu dan penting untuk diingat. Aspek pertama ialah pengampunan. Karena kita orang berdosa, kita membutuhkan pengampunan. Pengampunan bukan berasal dari diri kita. Pengampunan bukan karena usaha kita. Pengampunan karena ada yang mengampuni. Pengampunan karena ada yang rela berkorban untuk menghapuskan segala kejahatan kita. Siapakah dia? Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi. Dan di dalam pengampunan itulah kita mendapatkan kelegaan, kemenangan, kebebasan. Dan kita bersyukur karena kita telah menerima pengampunan dari Allah di dalam dan melalui Roh Kudus. Melalui Kristus, melalui karya Roh Kudus untuk kita menikmati karya Kristus. Pengampunan menjadikan kita bagian kedua, yaitu statusnya dijadikan anak-anak Allah. Kalau dalam perjanjian lama, umat Allah, Israel, dijadikan anak Allah. Bahkan malaikat-malaikat bisa disebut juga anak-anak Allah. Dan kita yang percaya juga disebut anak Allah. Dan kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Bagian yang kedua ini dari pembenaran menjadikan kita bisa menyebut dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Keanakan kita karena kita di dalam keanakan Yesus Kristus. Jadi bukan karena kita dengan suatu arogansi menyebut Allah dengan panggilan Bapa di surga, lalu Bapa di surga Allah kita menyatakan memang engkau anakku. Tidaklah demikian. Kita menjadi anak-anak Allah karena keanakan Yesus, karena kita ada di dalam Kristus. Dan bisa kita ada di dalam Kristus itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi di dalam pekerjaan yang dinyatakan Roh Kudus untuk kita beroleh keselamatan, mulai dari panggilan, kelahiran baru, iman yang ditanamkan, pertobatan yang kita lakukan, dan pembenaran yang Allah nyatakan. Itu bagian yang penting dari keselamatan. Saya dan saudara berada di dalam keselamatan karena saya dan saudara mengalami dan menikmati sendiri anugerah Bapa, pekerjaan Kristus, dan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, dari 5 bagian yang disebut dengan istilah monergisme ini, maka kita sebagai orang yang percaya, yang diselamatkan oleh karena anugerah itu, saudara dan saya mendapatkan privilege, suatu kehormatan, suatu penghargaan, suatu kesempatan yang baik di dalam keadaan kita yang masih berjuang di bumi ini. Maka ada tanggung jawab kita, dan kita dimampukan dan punya kemauan untuk hidup kudus, hidup suci, hidup adil, hidup benar. Proses kita mengalami sebuah kehidupan yang kudus, yang suci, yang benar, seturut dengan rancangan dan kehendak Allah. Ini yang disebut dengan pengudusan. Secara progresif, sejak kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sejak kita dibenarkan oleh Allah, sejak kita dipersatukan oleh Kristus dengan kekuatan karya Roh Kudus, maka kita diberikan kemauan, diberikan kemampuan, diberikan kesungguhan untuk hidup kudus. Di dalam pergumulan hidup kita di bumi ini, sampai nanti kematian, pengudusan adalah sebuah proses yang terus-menerus. Tidak ada yang sempurna, kecuali nanti kita disempurnakan setelah kita dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, progressive sanctification ini terus-menerus terjadi. Kalau pembenaran itu mendahului pengudusan, kalau pembenaran itu sekali dalam seluruh kehidupan kita, tetapi pengudusan itu mulai setelah dibenarkan dan kita akan mengalami pengudusan terus-menerus. Mulai dari pikiran, emosi, kehendak, kebebasan, perkataan, perbuatan, semua tindakan kita perjuangkan bersama di dalam Kristus untuk hidup kudus. Kuduslah kamu karena Allahmu kudus. Firman Tuhan menguduskan. Roh Kudus memimpin kita ke dalam pengudusan. Nah, ini adalah perjuangan yang tidak mudah.
sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah dibenarkan dan sudah memiliki status sebagai anak-anak Allah, tentu perjuangan untuk hidup kudus, hidup benar, hidup suci, hidup adil, hidup sesuai kehendak Tuhan tidaklah mudah. Tantangan ada pada diri kita. Lawan kita, musuh kita, kedagingan kita, keinginan mata, keangkuhan hidup. Seiring dengan semakin kita kudus dan peka akan keberdosaan dan kita mematikan dosa, maka semakin bertambah-tambah tantangan pada diri kita. Kita bisa jadi sombong, angku, arogan, kita bisa jadi dijadikan sebuah sasaran empuk dari kuasa kegelapan dan sebagainya. Jadi saudara, dalam progressive sanctification atau proses pengudusan yang terus-menerus, selain kita berhadapan dengan musuh dalam diri kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan lama kita di masa lalu yang mungkin saja belum terkikis habis, kita juga berhadapan dengan kuasa gelap, setan, roh jahat di udara, dan orang-orang dunia yang coba merongrong, bahkan membuat kita menderita dan susah. Kita harus berjuang untuk itu. Karena itu, kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dalam progressive sanctification, sampai dengan tahap berikutnya, yaitu ketekunan untuk melakukan itu dan kesetiaan sampai akhir, tentunya kita selalu memohon kiranya Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa, menginsafkan kita akan dosa, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kita mengerjakannya setahap demi setahap. Karena kita dalam perjuangan, tentunya kita harus akui realistis ada jatuh bangunnya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Ada kadang jatuh, bahkan sampai terperosok. Tetapi karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita sedang berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci, maka kita akan dibawa kembali untuk diperbaharui lagi. Namun kita tidak sengaja atau dengan sadar, tidak boleh dengan sengaja berbuat dosa. Daud berdosa kepada Tuhan dengan melakukan kejahatan, berzina, dan bahkan membuat satu strategi membunuh orang yang menjadi penghalang dari keinginannya. Bahkan kita bisa lihat bagaimana Yakub juga pernah berdusta. Dan banyak lagi orang-orang yang besar sekali di zaman lalu dan bahkan sampai sekarang yang masih berada di dalam situasi dan kondisi yang masih lemah. Namun, karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, ditarik kembali, dibawa kembali, dipertobatkan kembali. Nah, ini berbeda dengan pertobatan awal. Pertobatan awal yang definitif adalah pertobatan dimulainya suatu hidup baru. Dan itu satu momen. Tetapi pertobatan di dalam konteks progressive sanctification, pengudusan terus-menerus itu adalah pertobatan dari satu hari demi satu hari. Dan dengan kita bertobat menghasilkan buah, entah buah kasih, buah melayani, buah Injil, buah kebenaran, dan buah kehidupan yang lainnya. Saudara, dari progresif sampai ketekunan dan kesetiaan dan menghasilkan buah, kita bisa meyakini bahwa itu adalah satu bentuk keselamatan yang kita terima secara sinergis. Jadi keselamatan yang kita terima secara monergis sepenuhnya karya Allah, sepenuhnya karya Bapa, Anak, Roh Kudus. Secara sinergis itu sepenuhnya karya Allah di dalam dan melalui kita yang bertanggung jawab. Jadi kalau permintaan dari penulis kitab Kejadian dan pengharapan yang dia sampaikan, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan, bagi kita bersyukur karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Keselamatan itu kita perjuangkan. Itu sebabnya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi pasal yang kedua, diberikan kepada kita bagian ayat yang penting untuk kita renungkan. Di dalam ayat yang ke-12, dituliskan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ada yang kita perlu lakukan sebagai orang yang diselamatkan, yaitu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita mau dan mampu dan bisa melakukannya dengan baik, itu karena Allah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Karena itu bagi saya dan saudara yang bisa melakukan hidup yang baik, yang benar, yang suci dan adil, sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Dan tidak bisa ada yang menyombongkan diri. Oh saya bisa, saya mampu karena saya hebat. Tidak. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi dalam hal ini saya sudah membagikan keselamatan secara monergis dan keselamatan secara sinergis. Yang di dalam bagiannya tentu Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja. Secara monergis saya simpulkan dari ketetapan Allah, panggilan Allah, kita beriman, kita bertobat, kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam pembenaran itu ada pengampunan dan ada pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Ini monergis. Secara sinergis kita beroleh satu kemampuan yang datangnya dari Tuhan untuk mengerjakan keselamatan. Hidup kudus, hidup suci, hidup adil, baik, benar seumur hidup kita. Jatuh bangun, mengalami banyak pergumulan perjuangan, tapi terus tekun dan taat. Sampai akhirnya
Ada satu bagian lagi yang penting dari beroleh keselamatan datangnya dari Tuhan, yaitu kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita akan menikmati kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan. Kemuliaan itu bukan hanya sekedar seperti yang kita lihat, wah gemilang gemilang, wah megah mewah begitu. Tapi kemuliaan ini berkaitan dengan keberadaan kita yang betul-betul pada waktunya setelah kita mengalami kebangkitan, mengalami hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru, kita akan bersukacita untuk selama-lamanya. Kita sepenuhnya hidup dalam kasih dan kebenaran. Di sana, pada waktunya, tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi ada tangisan. Yang ada adalah sukacita penuh. Yang ada adalah hidup terus bekerja melayani Tuhan. Yang ada di sana adalah persaudaraan dan semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kita akan menikmati hidup selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Tidak lagi ada perang seperti di bumi ini. Tidak ada lagi kebencian, iri hati, kesombongan, keangkuhan sudah lenyap hilang. Yang ada adalah semua di sana yang berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, kelompok, segala zaman, segala tempat, orang-orang yang diselamatkan Tuhan yang ada di sana akan menyadari persaudaraan di dalam Kristus. Nah, sebelum sampai ke sana, saya dan saudara sudah sewajarnya melatih diri untuk bisa melakukan yang Tuhan kehendaki. Tidak mudah, apalagi di zaman sekarang. Kita lihat ada orang yang angkuh dengan segala keberadaannya. Ada yang orang yang angkuh karena pengetahuan dan pengalamannya. Ada orang yang angkuh sombong karena kepintaran dan keagamaannya. Ada orang yang sombong dan angkuh karena kemegahannya. Tetapi kita semakin tahu, semakin sadar, semakin ngerti, semakin banyak berkat, kita harusnya semakin merendahkan hati, semakin menjadi berkat bagi orang lain, semakin hidup sebagai garam dan terang. Sekali lagi, ini tidak mudah, kompleks, mudah untuk dikatakan, rumit dan sulit untuk dilakukan. Yang kedua, kita bisa melihat peperangan demi peperangan antar bangsa, antar masyarakat, antar kelompok, antar pribadi. Tiap hari kita memperhatikan orang berkelahi, melakukan kejahatan, mencuri, melakukan begal. Kita lihat tiap hari ada korupsi yang terjadi, ada para koruptor yang ditangkap. Kita lihat begitu banyak orang yang menindas orang lain, peperangan demi peperangan, satu bangsa demi satu bangsa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya berharap, bermohon, kiranya Tuhan segera datang, menghakimi dan menghukum orang jahat. Itu kenyataannya. Kalaupun kita punya kemampuan untuk melerai atau berupaya menunjukkan ketidakadilan itu dengan menegakkan hukum, orang jahat tetap masih ada sampai akhir zaman. Orang miskin tetap masih ada sampai akhir zaman. Orang kaya tetap masih ada sampai akhir zaman. Orang beragama dan tidak beragama tetap masih ada sampai akhir zaman. Itu kenyataan. Orang yang pegang kuasa militer, orang yang pegang kuasa politik, orang yang pegang kuasa keuangan, semuanya berupaya menindas atau berupaya menguasai orang lain. Itu kenyataan dan tidak pernah bisa berubah. Sekalipun pengetahuan manusia bertambah, teknologi manusia itu meningkat, dari mulai teknologi tradisional, teknologi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0, mulai begitu limpahnya teknologi sampai digitalisasi dan AI, ChatGPT dan sebagainya, makin meningkat kualitas kehidupan, tetap manusia tetap berada dalam kenyataan berdosa dan jahat. Kita bisa saksikan sendiri, kita bisa lihat sendiri. Makin tambah kesempatan kita mengetahui banyak hal, misalnya dari media sosial, media cetak, media elektronik, terutama media sosial, kita makin tahu. Sebentar kita buka handphone kita, gadget kita, laptop kita, komputer kita, kita bisa scroll dan kita bisa saksikan kejahatan demi kejahatan terjadi. Lalu, apakah masih ada pengharapan? Ada di dalam Kristus. Dan kita yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, kita harus dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian dan kerelaan hati untuk bisa memberitakan kabar baik Injil Yesus Kristus. Yang ketiga, seperti yang dikatakan di dalam surat Paulus kepada Timotius, dan ini menjadi sebuah kenyataan, kalau saudara dapat memperhatikan bagaimana di dalam surat Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dituliskan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini yang
Paulus sampaikan kepada Timotius 1980 tahun yang lalu atau 1970 tahun yang lalu. Ini yang bisa kita perhatikan. Kalau kita telusuri satu persatu, mencintai diri sendiri, egois, menjadi hamba uang, koruptor, mereka yang membual, menyombongkan diri. Ini banyak orang-orang arogan di sepanjang hidup kita bisa lihat. Mereka menjadi pemfitnah, berita hoax, berita bohong, saksi dusta, banyak berkeliaran di mana-mana. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Ya, banyak anak-anak yang suka melawan orang tua, memberontak kepada orang tua. Saudara bisa saksikan, dan mungkin bagi orang tua pernah mengalami sendiri, bagaimana anak-anak kita itu melawan orang tua, bagaimana murid melawan guru, mahasiswa melawan dosen, bahkan jemaat melawan hamba Tuhan. Banyak sekali kita saksikan kenyataan-kenyataan seperti itu. Dan tidak tahu berterima kasih. Ya, banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Ditolong malah merongrong, bukan berterima kasih. Ditolong malah melupakan dan tidak mau ucapkan terima kasih. Sulit ditemukan orang-orang yang mau lagi berterima kasih. Kalau kita bisa melakukan yang baik, yang benar, itu karena anugerah Tuhan. Karena kita di dalam Kristus. Aneh sekali dan mengherankan sekali kalau mengaku orang Kristen, tapi masih melakukan hal-hal yang sama seperti orang-orang dunia. Yang sama seperti orang-orang kafir penyembah berhala itu. Sangat-sangat menyedihkan. Kita tidak demikian. Bahkan di sini katakan tidak mempedulikan agama. Sudah tidak lagi ada orang yang mau mempedulikan agama. Memang kita bisa lihat ada orang yang ateis, agnostik, bahkan nggak peduli dengan keagamaan. Berdoa tidak mau, beribadah tidak mau, membaca Alkitab tidak mau melakukan yang baik, yang benar. Saudara, ini kenyataannya. Jadi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ternyata itu berlaku juga sampai sekarang. Dan ini dinasihatkan Paulus kepada Timotius, seorang yang dijadikan Tuhan, murid Kristus yang diutus untuk melayani di daerah Efesus. Dan dituliskan lagi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka baik. Wah, kalau kita baca lagi terus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9, kita akhirnya mengaku, ya Tuhan, memang zaman ini makin lama makin merosot moralitasnya. Tetapi tadi penulis kitab Kejadian pasal 49 ayat 18 mengatakan, aku menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan. Saya dan saudara orang yang sudah diselamatkan. Saya dan saudara orang yang mengalami pengampunan dan dibenarkan. Saya dan saudara berupaya berjuang untuk hidup kudus. Mari bagikan kebaikan Tuhan kepada sesama. Mari beritakan kabar baik kepada sesama. Jangan ragu-ragu atau bimbang untuk melakukannya. Mungkin ketika kita melakukannya, kita sendiri masih perlu memperbaiki diri. Ya, sama seperti saya pun masih dalam proses memperbaiki diri. Nggak ada yang sempurna. Tapi bukan berarti kalau kita tidak sempurna, kita masih perbaiki diri, lalu kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Tidak demikian. Justru kesadaran kita tidak sempurna, justru kesadaran bahwa kita masih berdosa, justru kesadaran bahwa kita masih perlu berjuangan dengan baik dan benar, maka kita sebenarnya sedang dikaruniai Tuhan kesadaran itu. Dan tentu diberikan kemauan dan kemampuan, mari kita berbuat yang baik, yang benar. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Tentu perkataan yang tadi itu sudah biasa kita dengar. Tetapi mari kita lakukan. Apa lawannya misalnya dalam progressive sanctification sebagai orang-orang yang mengerjakan keselamatan? Yang pertama, kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Kita tidak mau egois. Yang kedua, kita memang membutuhkan uang, karena itu kerja keras. Tetapi kita tidak diperhamba uang. Uang kita butuhkan. Kita beli ini dan beli itu butuh uang. Mana ada yang nggak pakai uang? Entah uang elektronik maupun uang kertas atau uang yang biasa yang umum kita lakukan, kita butuh uang. Tapi uang itu bukan menjadi penghalang kita dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat. Itu sarana kita untuk menjadikan uang sebagai alat untuk mengasihi. Jangan jadi hamba uang sehingga kita tidak hidup dengan benar. Para koruptor itu hamba uang. Bukan yang gajinya nggak banyak, bukannya upahnya tidak besar. Mereka itu punya uang tetapi rakus. Mereka itu orang-orang yang licik, orang-orang yang jahat. Mereka hamba uang. Jadi hati-hati bagi orang Kristen, jangan jadi koruptor. Kalau ada yang menjadi koruptor atau ada yang terjebak pada posisi dan sistem korupsi, bertobat dan tinggalkan dosa itu. Karena kalau tidak, ya terus diperhamba oleh uang. Ketiga, jangan membual menyombongkan diri. Akui saja, saya orang lemah, saya orang yang tidak berdaya. Saya juga mengakui banyak sekali hal yang perlu saya perbaiki. Makin banyak baca, makin sadar kebodohan saya. Makin banyak tahu, makin sadar kebanyakan yang tidak saya tahu. Maka saya kagum dengan orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang bijak. Belajar dari mereka. Entah dia lebih muda dari saya atau lebih tua dari saya. Entah dia dekat dengan saya atau jauh dari saya. Kita harus belajar. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat. Karena orang Kristen, progressive sanctification-nya harus merendahkan hati. Humble heart. Kemudian jangan memfitnah, jangan suka memfitnah orang. Jangan suka membuat orang lain tersudutkan. Bangun, rekonstruksi, perbaiki. Jadi kalau saya dan saudara melihat ada orang yang memfitnah, kita jangan juga jadi seolah-olah juru selamat. Kita berdoa, kita berharap orang itu bertobat.
Jangan suka memfitnah orang. Bicara apa adanya, jangan bicara di belakang orang itu. Jangan memberontak kepada orang tua. Nah, kalau yang masih muda dan masih ada orang tua, jangan memberontak. Kasih tahu kalau berbeda pendapat. Jangan memberontak kepada orang yang lebih tua darimu. Siapapun itu. Kita harus bisa hormat dan merespek terhadap siapa saja. Respek terhadap orang tua. Jangan sembarangan. Nah, banyak lagi hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang diselamatkan. Sekali lagi, ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Jadi, apa yang dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan menyelamatkanku. Sekarang di dalam Kristus, saya dan saudara sudah diselamatkan. Apakah keselamatan bisa hilang? Jawabannya tidak. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Allah tidak bisa hilang. Mengapa tidak bisa hilang? Pertama, itu penetapan Tuhan di dalam kekekalan. Kedua, keselamatan itu anugerah Allah sendiri, bukan usaha kita. Kalau usaha kita, ya kita pasti jatuh bangun dan bisa jadi kita akan tergerus oleh keberadaan kita. Kita tidak mungkin bisa menjamin itu. Tapi karena anugerah Tuhan, maka keselamatan itu dijamin oleh Tuhan. Yang ketiga, karena Kristus sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan telah menyediakan tempat bagi kita. Itu jaminannya. Yang keempat, karena Roh Kudus sudah bekerja terus dalam hidup kita. Membawa kita, menyadarkan kita, menuntun kita, mengingatkan kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup benar, memuliakan Kristus, dan di dalam Kristus kita memuliakan Allah Bapa kita. Jadi, dengan demikian, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Tidak mungkin keselamatan itu hilang dari kita. Lalu kalau begitu, kita kan masih berada di dunia dan bisa jatuh bangun. Iya, itulah progresif, bertahap, makin hari. Tapi kalau kita terus-menerus berbuat dosa, kita nggak sadar-sadar, jangan-jangan kita belum lahir baru. Jangan-jangan kita belum bertobat yang sesungguhnya. Karena itu, keselamatan tidak bisa hilang. Keselamatan pasti kita terima untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendengarkan berita Injil? Bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengarkan berita Injil di masa lalu dan masa kini? Itu pertama urusannya adalah urusan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang menentukan orang ini diciptakan untuk binasa atau diselamatkan. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang kedua, tentunya Tuhan telah menetapkan orang yang zaman dulu mungkin belum sepenuhnya tahu siapa Yesus Kristus, atau sebelum Yesus Kristus hadir inkarnasi di bumi ini, zaman dulu tentunya banyak orang yang kita tidak tahu siapa yang diselamatkan. Zamannya Abraham, ada Ayub, ada Melkisedek. Dua tokoh penting ini ada di dalam Alkitab. Keduanya sejaman dengan Abraham, tapi keduanya tidak bisa kita katakan mereka bukan orang yang diselamatkan. Juga kita bisa lihat di dalam zamannya Nabi Elia. Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal, dan pada zaman itu Elia berjuang menegakkan nama Allah. Tetapi di akhir pelayanannya Tuhan mengatakan masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, yang memuji Tuhan dan menaati Tuhan Allah. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang diselamatkan. Kita tidak pernah mengetahui itu. Di zaman ini, tentu kita tahu ada banyak tempat yang belum mendengar berita Injil. Ada banyak tempat yang belum mendapatkan kabar baik. Kita tidak tahu cara Tuhan, waktunya Tuhan, orang-orang itu akan datang kepada Tuhan. Kita bisa mendengar banyak kesaksian. Di daerah-daerah yang tidak percaya kepada Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, ternyata ada cara Tuhan membuat orang itu kembali datang kepada Tuhan. Entah melalui mimpi, entah melalui peristiwa alam, entah melalui misionari yang datang, entah melalui berita di media sosial, media cetak, media elektronik, entah melalui traktat. Banyak cara yang dinyatakan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Karena itu, urusan kita ialah kita menjadi saksi Kristus. Urusannya Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan semuanya seturut dengan rancangan kehendak-Nya. Jadi, ada bagian yang kita harus kerjakan. Tapi ada bagian yang kita sama sekali tidak tahu dan tidak mungkin bisa mengetahui semuanya. Karena itu, entah di masa lalu, entah di masa kini, dan masa akan datang, selalu akan ada orang yang telah ditentukan diselamatkan Tuhan. Jadi karena itu, saudara, tanggung jawab kita sekarang. Saudara dan saya orang yang sudah diselamatkan. Saudara dan saya percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara dan saya hidup di dalam Kristus. Tanggung jawabnya, makin hidup kudus. Beritakan Injil. Bekerja lebih keras. Hasilkan uang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Tidak mudah, tapi kita lakukan terus. Sampai akhir hidup kita. Jatuh bangun? Iya. Bahkan kita bisa kadangkala di sendirian, kita ditinggalkan, atau dibiarkan, atau tidak ada orang yang mengerti kita. Tidak apa-apa. Jalan terus, fokus kepada Tuhan, dan arahkan hati kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan berkata, jari lelamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kiranya Tuhan menolong saudara setelah saya menyampaikan pengajaran, renungan, dan permohonan kepada Tuhan supaya semua keselamatan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita bisa nikmati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.